Salam Budi Luhur. Di sini bersama saya Indah Puspasari dan di sebelah saya ada Bapak Rizky Pradana selaku Kaprodi Sistem Komputer. Di sini kita akan berbincang-bincang dulu ya Pak tentang perkenalan Kaprodi. Ya, betul. Oke. Sebelumnya apa kabar nih Pak Oki? Oh, kabar baik Bu Indah. Mungkin belum banyak yang tahu ya tentang sistem komputer itu apa gitu ya. Kalau secara singkat saja Pak Oki, Prodi SK itu apa sih Pak Oki? Sistem komputer itu sebenarnya adalah irisan antara elektro dan computer science. Jadi dia mempelajari tentang hardware gitu ya, yang dalam kali ini mempelajari utamanya adalah embedded system, tetapi pengembangannya ke arah robotik dan ke arah IoT yang lagi tren sekarang. Wah, menarik banget ya Pak Oki. Terutama sekarang seluruh dunia kayaknya ya sudah mulai berkembang ke dunia IoT. Sekarang saya lihat juga rumah-rumah juga banyak yang menggunakan IoT. Betul, pengembangan industri 4.0. Ya betul sekali. Terus kemudian kalau dari robotika nih ya Pak Oki ya, mungkin IoT itu kan beberapa masyarakat sudah familiar gitu ya. Kalau tentang robotika itu apa sih Pak Oki? Robotika sendiri itu banyak sekali ya. Di antaranya kayak ini ada humanoid, model-model yang dikembangkan saat ini gitu ya, untuk menggantikan kerjanya manusia tentunya. Di dunia industri 4.0 ini juga robot itu banyak sekali digunakan. Misalkan model arm robot untuk berbagai hal ya, misalkan ngecat sebuah mobil kayak gitu. Terus melas juga yang tadinya memakai tenaga manusia digantikan dengan tenaga robot. Kemudian pemindahan barang gitu yang berat-berat itu juga sekarang sudah menggunakan tenaga robot. Jadi banyak sekali. Sama ini ya Pak, saya melihat dari film yang terakhir Megan gitu ya. Apakah itu mengarah ke robotika atau? Oh iya, itu robotika, betul. Yang di dalamnya ada AI ya, artificial intelligence, yang ditanamkan ke robot itu agar dia bisa belajar sendiri dan beraksi berdasarkan apa yang dipelajari dia. Oke, kalau kita mengadopsi dari film Megan gitu ya Pak, itu campuran antara robotika dengan IoT, betul tidak? Kalau saya tidak salah arti ya? Betul, karena dia robotikanya dari mekanika robotnya, dia benar-benar robot gitu ya. Terus IoT-nya ya, karena dia terhubung dengan berbagai macam sumber juga ya, yang di dunia internet. Oke. Tadi kita sudah berbicara tentang robotika, terus kemudian juga sudah ada kontribusi robotika dengan IoT. Nah, Pak Oki, kalau IoT itu sendiri apa sih Pak Oki? IoT itu Internet of Things. Jadi segala benda itu yang terkait dengan internet dan istilahnya kita bisa meremote segala hal dari jarak dekat maupun jarak jauh. Gitu. Jadi semua benda kita bisa kontrol. Gitu. Berarti artinya di sini prodi sistem komputer itu terdapat dua peminatan ya Pak Oki, robotika dan IoT. Kalau kita berbicara tentang perkuliahan, gitu ya, sudah pasti mahasiswa memilih jurusan dan peminatannya sesuai dengan prospek kerja yang nantinya akan mendapatkan suatu hasil gitu ya. Kita kan nggak mau mendapatkan ilmu tapi tidak sesuai tentunya dengan pekerjaannya nanti. Betul. Kalau di robotika ini Pak Oki, prospek lulusannya itu bekerja di bidang apa tuh Pak Oki? Kalau robotika itu ada robotik, terus robotik engineer, terus ada smart system and automation engineer gitu. Jadi lebih ke arah mendukung perkembangan industri 4.0 gitu. Jadi nantinya mereka bisa membuat suatu robot gitu ya, yang bisa digunakan di industri atau bekerja di suatu industri yang mempekerjakan robot-robot itu.
Oh, artinya menggantikan posisi manusia gitu ya Pak Oki? Atau gimana? Bukan menggantikan ya. Jadi engineer-nya dari robot-robot itu. Oke. Gitu. Oke, baik Pak Oki. Kalau tentang prospek lulusan secara garis besar terhadap Prodi SK itu apa sih Pak Oki? Oh, itu ada berbagai macam ya. Yang pertama ada Computer and Embedded System Engineer. Oke. Itu tentang sistem tertanam yang diprogram gitu ya. Kemudian ada Internet of Things Engineer pastinya karena ada peminatannya. Kemudian ada Robotics, Smart System and Automation Engineer, itu di bagian robotik. Kemudian ada Industrial Control Engineer karena kita juga mempelajari sesuai dengan perkembangan zaman di industri yang sekarang gitu ya. Dan yang terakhir ada Computer Network Architect and Analyst karena bagaimanapun juga di dalam sistem komputer itu juga tetap dipelajari yang namanya jaringan komputer. Oke, menarik. Jadi artinya memilih prodi SK ini dengan perkembangan zaman tidak akan dimakan dengan pengaruh-pengaruh teknologi gitu ya Pak ya? Ya, karena kita yang termasuk pengembang teknologi itu. Menarik sekali. Baik, terima kasih Pak Rizky telah menyempatkan hadir di FTI Talks yang pertama ini. Sama-sama Winda. Oke, untuk Bluetizen yang masih penasaran atau tertarik di program studi sistem komputer ini, silahkan taruh komentar kalian di kolom komentar YouTube kami dan media sosial yang FTI punya. Cukup sekian dari kami dan salam Budil.